Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria ini tega mencabuli seorang anak di bawah umur. Kamu ngapain Roni? Roni benar? Hah? Kenal nama korban tadi? Tunjukin. Di mana? Pemirsa, pelaku tak bisa berkutik saat dibekuk di rumahnya. Pria ini sehari-hari bekerja sebagai tenaga medis rumah sakit. Untuk mengelabui korban, tersangka mengiming-imingi transfer ilmu pengasihan dengan pijatan di bagian intim. Pencabulan terhadap korban sudah berlangsung 2 kali. Saat rumah kontrakan pelaku diperiksa polisi dan juga ditemukan bahwa kondisi pada saat itu sepi. Dan hasil penyelidikan sebelum pelakunya pernah beraksi sebanyak 6 kali di tempat lain. Kini pelaku yang memiliki penyimpangan seks ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Sebelumnya, pria yang menjadi korban melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Sebentar. Kamu ngapain Roni? Roni benar? Hah? Kenal nama korban tadi? Tunjukin. Di mana? Di sini. Pakai apa? Pakai rosetnya ini. Tunjuk. Kasih apa? Ilmu apa? Kamu transfer energi? Bagaimana kronologis peristiwa ini sebenarnya? Kita akan mendapatkan informasi keterangan dari Kapolsek Setu, Bapak AKP Dedi Herdian. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mbak Putri Viola. Baik, Pak Dedi, ini kan bisa ditemukan kasus ini karena korban melapor kepada polisi. Apa yang dilaporkan? Kemudian sebenarnya seberapa kenal korban dengan pelaku ini? Bagaimana mereka bertemu di awal, Pak Dedi? Selamat malam Mbak Putri. Jadi perlu saya jelaskan kembali bahwa kami Polsek Setu berawal dari adanya laporan seorang anak di bawah umur, di mana melaporkan telah satu orang pelaku. Di mana korban ini dengan pelaku awal kenalannya adalah di rumah sakit, di mana sebelumnya memang si pelaku ini bekerja di rumah sakit. Dari perkenalan tersebut, di mana korban ini diiming-imingi sama si pelaku bahwa pelaku ini punya semacam transfer ilmu pengasihan. Pada saat itu si korban ini tertarik, sehingga pada saat diajak ke rumahnya kontrakan pelaku akhirnya ikut. Selanjutnya korban ini beberapa kali diajak menginap di rumah kontrakan pelaku, hampir sekitar 4 kali, dan pada saat yang keempat kalinya tersebut, akhirnya pelaku si korban disodomi oleh pelaku. Demikian Mbak Putri. Baik, apakah ini pertama kalinya dilakukan oleh pelaku, Pak Dedi? Jadi memang ini pelaku ini sudah beberapa kali mengajak si korban ke rumah kontrakan, di mana si pelaku ini sudah 4 kali mengajak tidur di rumah pelaku, namun pada saat kejadian itu baru malam yang keempat, akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Baik, tapi apakah juga pernah melakukan hal yang sama pada korban-korban lainnya? Dari hasil pendalaman kita, interogasi terhadap pelaku bahwa pelaku ini sudah beberapa kali melakukan tindak pidana tersebut. Namun terhadap korban-korban yang lain tidak ada berani yang melapor. Namun hanya satu korban ini yang berani lapor ke pihak kita. Demikian. Baik, apakah dengan modus yang sama, apakah dengan iming-iming ataupun tawaran yang sama dengan menawarkan ilmu tersebut kepada korban-korban lainnya, Pak Dedi? Iya, rata-rata itu tadi betul pelaku mengiming-imingi korban itu dengan bahwa si pelaku ini punya transfer ilmu pengasihan. Tapi Pak Dedi, bagaimana sebenarnya pelaku ini kemudian mencari korban-korbannya? Apakah bertemu secara tidak sengaja, berkenalan langsung, ataukah mungkin ada berkenalan lewat media sosial dan sebagainya? Jadi dari hasil pendalaman kita dan pengakuan dari pihak tersangka bahwa memang tersangka ini masuk dalam suatu komunitas yang ada di medsos, di mana komunitas itu namanya Bisek, yang ada di salah satu medsos, sehingga dalam hal ini pelaku ini memang di dalam komunitas tersebut akhirnya mencari katakanlah lawan-lawan yang mau diajak sama pelaku. Demikian Mbak Putri. Baik, kemudian Pak Dedi, ketika korban ini berhasil lari dari rumah ketika akan dilakukan sodomi, apakah sempat terjadi
aksi kekerasan di antara keduanya? Jadi pada saat itu karena kejadiannya di malam, pada saat itu korban itu sedang tidur, pada saat itu menjelang jam 5 pagi, pada saat itu si pelaku ini langsung memaksa si korban, langsung meloroti celananya, sehingga pada saat itu si korban ini karena itu berada di rumah daripada kontrakan pelaku, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga terjadilah perbuatan tersebut. Baru setelah itu si korban itu pulang ke rumahnya, kemudian menceritakan kepada orang tuanya, dan orang tuanya baru memberikan laporan kepada pihak kita, yaitu Polsek Setu. Baik, terima kasih keterangan yang sudah disampaikan Kapolsek Setu AKP Dedi Herdian. Terima kasih untuk waktunya Pak Dedi, selamat beraktivitas kembali.